kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alicia Salsabila dengan NIM 220415 sebagai bidan pelaksana. Saya Husni Ralda NIM 22041014 sebagai bidan senior. Saya Francia Kristina dengan NIM 22041013 sebagai kepala ruangan. Saya Akil Natali Noel dengan NIM 22041003 sebagai bidan junior. Selamat menyaksikan. Di sebuah puskesmas pada ruangan ANC, Ibu Tina baru saja diangkat menjadi kepala ruangan. Ia merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan dan merasa percaya diri untuk memimpin ruangan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Ibu Tina menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Selamat pagi semua, bagaimana kesiapannya untuk hari ini? Pagi Bu. Saya mewakili individu teman-teman sekalian sudah siap untuk dinas hari ini Bu. Tapi ada sarana yang perlu harus ditambah Bu. Iya betul Ibu, ada beberapa alat dan bahan yang harus ditambahkan untuk bulan ini. Kenapa baru memberitahu saat ini? Kemarin saya ingin memberitahu Ibu, tapi Ibu terlihat sangat sibuk, jadi saya tidak enak mengganggu Ibu. Aduh, banyak sekali alasan yang kalian munculkan. Padahal kan bisa temui saya di tempat lain. Maafkan kami Ibu, saya mencari Ibu kemarin, saya lihat Ibu sudah pulang duluan. Saya sudah tidak mau mendengar alasan lagi. Silakan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk masalah sarana nanti akan saya pertimbangkan kembali. Saya tidak mau mendengar ada alasan dari pasien mengenai produktivitas tim kerja. Terima kasih dan selamat pagi. Setelah 2 bulan berjalan, dengan gaya kepemimpinan otoriter yang setiap hari dilakukan oleh Ibu Tina, bidan-bidan di ruangan ANC mulai mengeluh dengan sikap yang dimiliki karuh, sehingga mempengaruhi motivasi mereka dalam bekerja. Bidan Salsa setelah menulis ke ruangan saya. Baik Ibu. Masuk. Pagi Ibu, Ibu tadi manggil saya. Ya, silakan duduk. Sudah laporan ini. Saya ingin bertanya, kenapa akhir-akhir ini laporan yang kamu tulis selalu salah, dan salah? Maafkan saya Ibu, belakangan ini saya kurang konsentrasi. Kamu jangan seenaknya aja bekerja. Saya tidak mau lagi masih ada laporan yang salah seperti ini. Silakan keluar, pembahasan kita selesai. Bidan pun keluar dari ruangan Ibu Tina dan merasa sangat kesal terhadap sikap Ibu Tina yang dinilai ingin menang sendiri dan tidak mau mendengarkan alasannya. Bidan pelaksana akhirnya bercerita mengenai masalahnya dan sikap Tina kepada bidan senior. Permisi Ibu. Iya, ada apa? Jadi saya mau cerita Ibu, jadi Ibu Tina ini sering marah-marah dan semaunya dalam memimpin. Iya betul sekali, saya juga kurang menyukai sikap Ibu Tina. Itulah yang membuat kita malas bekerja dan kurang nyaman. Saya usahakan untuk bicara baik-baik dengan Ibu Tina ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Akhirnya bidan senior masuk ke ruangan Ibu Tina dan mulai membahas keluhan yang dirasakan bidan-bidan saat ia menjabat sebagai kepala ruangan dengan gaya kepemimpinan otoriter. Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Bu Bidan. Iya, terima kasih. Jadi saya mohon maaf sebelumnya Bu. Saya banyak mendapat laporan dari bidan-bidan yang lain bahwa Ibu itu sering marah-marah. Saya tahu maksud Ibu baik untuk mencapai tujuan kita bersama, tapi mohon maaf ya Ibu, bidan-bidan lainnya itu merasa Ibu sering marah-marah lalu bersikap seenaknya. Itulah yang membuat motivasi dan semangat kerja mereka menurun Bu. Pantas saja saya jarang lihat mereka berkomunikasi dengan saya. Saya mohon maaf atas kesalahan saya selama ini. Ibu tidak perlu minta maaf, saya tahu maksud Ibu itu baik. Jadi apa yang harus saya lakukan Bidan Husni? Kalau saya boleh memberi saran, Ibu harus mengubah cara bersikap Ibu agar bidan yang bekerja itu nyaman Bu. Ibu paham lah maksud saya seperti apa. Baik Bu, akan saya coba.
Terima kasih atas sarannya. Ya, terima kasih juga ya Ibu, saya kembali ke ruangan Ibu. Misi. Setelah berbicara dengan bidan senior, Bu Tina pun mulai memikirkan strategi yang harus ia gunakan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Hingga 1 minggu setelah perbincangan itu, Ibu Tina pun mulai menunjukkan sikap yang baru dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Selamat pagi semuanya, bagaimana dengan kabarnya hari ini? Pagi Ibu. Alhamdulillah kami baik. Syukurlah, bagaimana dengan yang lainnya? Keadaan kami sehat Ibu. Baiklah, kalau semuanya sehat. Apakah sudah siap untuk dinas pagi hari ini? Siap Bu. Saya senang bisa melihat kalian bersemangat seperti ini. Saya harap kalian bisa fokus dalam bekerja, melayani dengan tulus dan ikhlas. Jika ada yang kurang, tolong hubungi saya secepat mungkin agar bisa mengatasi kekurangan tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang kurang selama sebulan ini sudah saya siapkan. Kalau ingin digunakan silakan hubungi saya. Saya berada di ruangan saya hingga jam istirahat nanti. Baik Ibu, terima kasih. Setelah Bu Tina berubah gaya kepemimpinannya, bidan-bidan pun kembali merasa nyaman untuk bekerja. Tidak ada kesalahan menulis laporan lagi, juga saran dan prasarana terpenuhi.